Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira Septiani. Saya dan rekan saya dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan materi mengenai fungsi variabel kompleks ini di Matematika untuk Fisika 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mimin Rianti SSI MSI dan Ibu Lasmita Sari MSI. Oke, di sini saya beranggotakan 5 anggota, yaitu ada Debbie Rizma, Muhammad Zaidan, Muna Nisa, Rifani Rahmawati, dan saya sendiri Vira Septiani. Oke, sebelum ke contoh soal, kita lanjut ke pendahuluan dulu. Di sini pendahuluannya itu mungkin seperti pengertian dari fungsi variabel kompleks ini, yaitu fungsi yang memetakan bilangan kompleks, tidak hanya memperkaya struktur matematika, tetapi juga memberikan alat yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis yang sulit dipecahkan hanya dengan pendekatan real. Nah, di materi variabel kompleks ini tuh terbagi lagi menjadi beberapa subbab gitu ya teman-teman, seperti integral kontur, fungsi analitik, serta teorema residu dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, lanjut ke di sini ada tujuan dari materi ini. Ada beberapa tujuan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Di sini tujuannya salah satunya itu untuk menjelaskan konsep dasar fungsi variabel kompleks dan membedakannya dengan fungsi variabel real. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Contoh soal dari fungsi variabel kompleks ini. Nah, bisa dilihat contoh soalnya seperti ini, bisa dibaca dulu ya teman-teman. Itu disuruh mencari U dan V-nya. Lalu dari soal ini kita tahu nih, kalau misalnya rumus kosinus hiperbolik kompleks ini tuh, cos HZ tuh harus kita ingat seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, terus yang pertama tuh kita harus hitung dulu nih, teman-teman. Si E pangkat Z plus E pangkat min Z-nya tuh berapa untuk mencari tahu untuk bisa mencari si U dan V-nya ini tuh. Nah, yang pertama kita hitung dulu nih E pangkat Z-nya. Nah, ini tuh menggunakan sifat, kenapa bisa kayak gini? Ini menggunakan sifat eksponensial, teman-teman. Oke, yang dimana ini tuh bisa diartikan seperti E pangkat X dikali E pangkat I. Nah, ini tuh bisa diartikan juga seperti ini ya. Nih, bentuk lainnya tuh seperti ini. Sebenarnya seperti ini bentuk lainnya. Nah, nah ini kenapa seperti ini? Cos Y plus I sin Y, karena harus dilihat juga ini tuh rumus Euler yang menyatakan kalau misalnya si E pangkat I itu seperti ini. Nih, ini tuh cos Y plus I sin Y itu dari E pangkat I karena dari rumus Euler. Euler ya, teman-teman. Jadi, dari rumus Euler ini tuh ya, teman-teman. Euler. Nah, itu ini tuh dari rumus Euler yang pangkat IY, pangkat IY itu sama dengan cos Y plus I sin Y, seperti itu. Dan ini juga sama, pakai yang sifat eksponensial, dan yang pangkat min Y-nya tuh yang rumus Euler juga sama ya, rumus Euler juga. Jadi dapatlah segini. Kenapa min? Karena di sini juga kita min pakainya. Seperti itu. Terus lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu kita jumlahkan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z.
Nah, ini maaf ada salah nulis, harusnya E pangkat min Z ya, teman-teman. E pangkat min Z. E pangkat min Z. Dan kita kan udah dapat segini, segini ya, tadi yang dua ini. Nah, kenapa sih ini kayak gini, cos Y bentuknya kayak gini gitu? Karena ini harusnya kita ada, sebentar, ini harusnya ada sebelum cos Y itu ada E pangkat X dulu. Kenapa ada E pangkat X? Nah, E pangkat X dulu karena ini nih, ini tuh dikali ke sini. Ini dikali silang, ini juga kali seginilah dapatnya yang ini. Nah, E pangkat cos Y, E pangkat X cos Y plus E pangkat X sin Y. Nah, yang ini pun sama, dikalinya seperti ini ya. Terus kita dapatlah segini E pangkat min X cos Y min E pangkat min X sin Y. Terus kita jumlahkan dan kita samakan dulu variabelnya. Di sini tuh ada dua cos Y dan ada sin Y juga. Nah, ada dua juga ya teman-teman. Jadi kita satukan seperti ini jadinya cos Y-nya karena ada dua variabel dan sin Y-nya pun seperti ini karena ada dua variabel juga. Disatukan. Terus kita yang langkah ketiga tuh dibagi dengan dua. Kenapa sih dibagi dengan dua? Karena di rumus awal yang ini, yang cos HZ tuh E pangkat Z plus E pangkat min Z dibagi dua dan dimasukkan lagi ke rumus yang ini. Karena udah ketahuan juga E pangkat Z-nya berapa dan E pangkat min Z-nya berapa. Seperti itu. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya tuh ini kita hapus dulu. Perlu teman-teman ingat juga ya kalau misalnya cos HX tuh sama dengan segini dan sin HX tuh segini. Nah, maka cos HZ-nya dapat cos HX cos Y plus I sin I sin HX sin Y. Jadi hasil akhirnya tuh kita bisa dapat U-nya yang ini, U plus V. Dan V-nya tuh yang ini. Nah, ini tuh U, ini tuh V. Seperti itu. Nah, karena dari yang ini juga. Dari ini ya. Itu UV, itu kita udah dapat UV juga. Nah, seperti yang udah kita tahu ya, teman-teman, ada beberapa subbab yang tadi udah aku sebutkan beberapa juga di dalam fungsi variabel kompleks ini dan aku mau menjelaskan sedikit tentang subbab di fungsi analitik ini. Nah, dalam konteks variabel kompleks, sebuah fungsi f Z dikatakan analitik juga disebut reguler, holomorfik, atau monogenik pada suatu daerah R di bidang kompleks jika yang pertama turunan F aksen Z ada nilainya tunggal atau unik, dan yang kedua turunan tersebut ada di setiap titik di dalam daerah R. Nah, di sini tuh ada syarat analitik kondisi Cauchy-Riemann jika fungsi Z sama dengan UXY ditambah IVXY analitik, maka U dan V memenuhi ini. Oke, jadi sebuah fungsi bisa dikatakan analitik jika memenuhi ini ya teman-teman, do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Kebalikannya juga berlaku jika U, V, dan turunan parsialnya kontinu serta memenuhi kondisi di atas, maka fungsi Z-nya analitik. Seperti itu. Oke, kita lanjut sebentar.
lanjut ke contoh soalnya. Nah, bisa dibaca ya contoh soalnya seperti ini. Langkah-langkah yang bisa dikerjakannya yaitu langkah yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi dulu nih U dan V-nya tuh teman-teman. Nah, kita kan ini fungsinya dapat ini ya, fungsinya dapat ini. Ini kenapa sih bisa kayak gini? Nah, ini tuh menggunakan pemisahan. Pemisahan ya. Jadi dipisahin si variabel ini dan ini. Kenapa? Biar kita ketemu si U dan V-nya. Setelah itu kan di bawahnya maka U-nya jadi segini karena dari pemisahan yang tadi dan V-nya kita dapat segini. Ini tuh dari yang ini tadi kita pemisahan variabel. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar, kita hapus dulu. Oke. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu kita hitung dulu turunan parsialnya. Turunan parsial untuk U dan untuk V gitu ya. Nah, seperti yang udah kita tahu kalau misalnya U tuh segini dan V segini. Nah, kita turunkan dulu fungsi U terhadap X dan terhadap Y. Kita dapat segini nih. Kenapa sih bisa dapat segini? Ini tuh menggunakan rumus yang U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat ya teman-teman. Nah, mana sih U-nya? Nah, ini tuh U. Yang ini U. Yang X-nya tuh U. Dan yang di bawahnya ini tuh V. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dia V. Nah, U aksen U aksen V dikurangi U V aksen. Ini dapatnya 1 karena U aksennya kan X. Diturunkan terhadap X yang 1 kan. Terus V-nya. V-nya kita tulis lagi segini. Terus dikurangi. U-nya tulis lagi X. Terus V aksennya 2X. Kenapa 2X? Karena V-nya kita tuh kan segini. Nah, sedangkan diturunkannya terhadap X dan tidak terhadap Y. Jadi si Y-nya nggak usah ditulis lagi ya karena itu 0 dan si turunan X pangkat 2 itu terhadap X jadi 2X. Kayak gitu. Terus kita jumlahkan dapat segini hasilnya. Dapat segini. Oke. Nah, ini X dikurangi 2X. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat itu dapat min X kuadrat. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini untuk yang do U per do X. Seperti itu. Nah, lanjut ke do U per do Y. Ini tuh masih sama ya, teman-teman. Kita menggunakan yang U aksen V dan U V aksen ini. Kita masih sama menggunakan ini. Terus dapatlah segini 0 X kuadrat plus Y. Seperti itu. Dapat segitu. Lalu hasil akhirnya segini. Seperti itu. Nah, sama untuk yang V juga. Untuk yang V juga sama ya. Kita memakai yang U aksen V min U V aksen. Semuanya kita pakai yang ini. U, U aksen V min U V aksen. Seperti itu. Terus dapat nih segini untuk yang do V per do X. Do V per do X. Nah, yang si V kan ini ya turunannya. Nah, untuk yang V ini fungsinya ini diturunkan terhadap X, kita dapat 0. Kenapa 0? Karena kan yang V-nya ini kan U. Nah, sementara diturunkannya terhadap X. Jadi kita 0. Nah, seperti itu. Terus udah gitu ini V-nya ditulis, ini yang apa namanya? Maaf.
yang si V aksennya, ini U-nya ada. Nah, ini V aksennya dapat segini. Oke, karena ditentukan terhadap X kan ya, teman-teman. Terus dapatlah segini. Untuk yang do V per do Y pun sama seperti itu. Dan hasil akhirnya segini. Kenapa hasil akhirnya jadi kebalik? Karena kita menghilangkan si minnya. Seperti itu. Terus lanjut yang ketiga tuh kita cek nih, apakah si fungsi ini analitik atau tidak. Kita udah tahu hasil dari si do X, do V do Y, do U do Y, dan do V do X itu berapa. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini hasil dari do U do X, dan ini hasil dari do V do Y. Dan mereka tuh sama ya teman-teman hasilnya. Jadi mereka itu fungsinya analitik. Nah, yang ini juga sama ya. Ini juga sama hasilnya. Min 2X. Ini min 2X yang ini. Terus, nih, ini kenapa tiba-tiba min? Karena kan di sini nggak min ya. Ini tuh dilihat dari yang ininya. Karena kan di sininya harus min. Seperti itu. Jadi kita tulis lagi min. Dan hasilnya sama. Seperti itu. Jadi kedua fungsi tersebut analitik gitu teman-teman. Pembahasan selanjutnya itu adalah integral kontur. Integral kontur adalah integral dari fungsi kompleks fz sepanjang suatu lintasan kontur di bidang kompleks, dilambangkan dengan huruf C. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari kurva tertutup. Itu dimulai dari titik A dan diakhiri pada titik B. Nah, karena integral ini tertutup, sehingga notasi untuk integralnya seperti ini. Dan isi kontur C. Nah, seperti itu. Ini melambangkan bahwa integral dalam kurva ini adalah integral tertutup. Selanjutnya, nah, teorema 5 Cauchy. Teorema Cauchy menyatakan bahwa jika suatu fungsi kompleks fz analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C, maka integral kontrol fungsi tersebut di sepanjang C adalah bernilai 0. Artinya, menurut kurva yang tadi, bahwa integralnya tertutup sehingga nilai dari integral tersebut adalah 0. Berikut adalah formula atau persamaan yang menyatakan bahwa integral kontrafungsi di sepanjang kurva C bernilai 0. Nah, berikut adalah pembuktian dari persamaan tersebut. Nah, untuk membuktikan teorema ini, diasumsikan bahwa turunan dari f aksen z bersifat kontinu. Nah, misalkan z sama dengan x plus 1 plus y, fungsi z sama dengan u xy plus i v xy. Nah, z sama dengan x dan x plus y jika diturunkan menjadi dz sama dengan dxi dy dy. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam integral ini f z-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, terus dz-nya, dan nilai dz-nya itu adalah ini.
Z-nya adalah ini. Jika kita masukkan, ya hasil yang setelah diuraikan, hasilnya adalah integral tertutup C U dx min V dy plus I integral tertutup C V dx plus U dy. Nah, integral di atas terdiri dari dua integral garis real. Nah, untuk mengevaluasinya, kita gunakan teorema Green, yang dimana teorema Green menyatakan jika Pxy dan Qxy kontinu di daerah R, maka nah integral lipat 2 di daerah R do Q do X min do P do Y dx dy. Nah, dari hasil sebelumnya dapat kita bagi menjadi bagian real dan bagian imajiner, sehingga bagian realnya U dx integral tertutup C U dx min V dy. Nah, diterapkan pada teorema Green dengan P sama dengan U dan Q sama dengan min V, sama dengan do min V I do X min do U do Y dx dy. Nah, sama dengan integral lipat R min do V do X min do U do Y dx dy. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, di mana Cauchy-Riemann menyatakan jika Fz sama dengan U plus IY analitik, maka turunan dari Fz kontinu dan UV-nya memenuhi do U do X sama dengan do V do Y, do U do Y sama dengan min do V do X. Nah, maka kita masukkan ke persamaannya ini. Nah, kita ketahui bahwa do U do Y itu sama dengan min do V do X. Nah, kita masukkan. Nah, sehingga ini kan min do V do X ini min do U do Y. Nah, min ketemu min itu menjadi plus, ya, sehingga sama dengan hasil sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan bagian imajinernya. Sebelumnya P itu dimisalkan U. Nah, untuk bagian imajinernya P kita misalkan sebagai V dan Q sebagai U-nya. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini, do U do X min do U do V do Y. Nah, kita tahu bahwa do U do X menurut persamaan Cauchy-Riemann itu sama dengan do V do Y. Nah, ketika kita masukkan ke sini, maka sama dengan 0. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah Fz integral tertutup C Fz dz sama dengan 0 plus I kali 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu adalah formula integral Cauchy. Nah, jika Fz sama dengan U x y plus I v x y merupakan fungsi analitik dan di dalam daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C, maka nilai Fz di sebuah titik Z sama dengan A. Dalam C diberikan oleh integral kontur sepanjang C dengan A di dalam C sebagai berikut. FA sama dengan I1 per 2 pi I integral tertutup Fz per Z min A dz-nya. Kita dapat menuliskan juga seperti ini. Integral F nah, rumus
Rumus ini sangat penting karena menghubungkan nilai fungsi dari jumlah kurva dengan nilai batasnya, nilai pada batasnya. Nah, berikut adalah contoh soal 1. Nah, jika fz sama dengan z kuadrat dan kontur c adalah garis lurus dari z sama dengan 0 dan z sama dengan 1 plus i, nah, untuk mencari integral konturnya, kita melakukan parametrisasi dulu, yaitu z fungsi waktu sama dengan t plus it. Nah, di mana t merupakan nah, kemudian kita turunkan parametriknya yaitu menjadi dz sama dengan 1 plus i dt. Nah, z kuadrat kita substitusikan kepada fungsi z-nya, yaitu t plus 1 plus it kuadrat. Nah, sama dengan kita uraikan t kuadrat, kita jabarkan t kuadrat dikali 1 plus i kuadrat dan sama dengan t kuadrat dikali 2i. Nah, setelah itu kita integralkan. Maka eh nah, kita masukkan z kuadrat itu adalah t kuadrat dikali 2i atau 2i t kuadrat. Nah, sebelumnya ini batasnya itu dari 0 sampai 1. Karena t sama dengan 0 sama dengan jika kita masukkan t-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dan ketika kita masukkan t-nya sama dengan 1, maka hasilnya 1 plus i. Nah, setelah itu kita integralkan, kita masukkan. Nah, kita masukkan nilainya ini, sehingga ini. Nah, untuk nilai z aksennya, z kuadratnya itu ini, kita masukkan ke sini. Nah, sama dengan setelah diintegralkan, kita ketahui bahwa integral ini. Nah, berikut adalah hasil integralnya. Nah, hasil integralnya yaitu kita pindahkan dulu ini konstanta ke depan. Nah, yang kita integralkan hanyalah ini. T kuadrat dt. Nah, setelah itu, yang kita integralkan, hasilnya itu karena T kuadrat itu, jika diintegralkan, menjadi 1/3 T kuadrat. Ya, T pangkat 3. Sehingga T pangkat 3 per 3. Nah, kita masukin batas 0 sampai 1. Nah, setelah itu, kita masukin nilainya. Dan karena 0 dari 1 di pangkat 3, di 1 pangkat 3 itu adalah 1/3, dan jika dimasukkan 0 itu hasilnya 0, sehingga hanya 1/3, sehingga hasilnya 2i min 1/3 atau 2i min 2/3. Nah, ini adalah rumus dari pengerjaan sebelumnya. Jadi rumus yang digunakan adalah ini. Selanjutnya itu adalah contoh kedua.
Nah, contoh kedua ini mengenai ke formula integral Cauchy untuk menghitung integral. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Nah, yang pada slide sebelumnya, kita tahu bahwa persamaan dari formula integral Cauchy adalah FA sama dengan 1/2 VI integral tertutup FZ per EZ min A dz, atau kita dapat tuliskan menjadi integral tertutup FZ per 2 min A dz sama dengan 2 VI F A. Nah, karena FZ ini nilainya sama-sama di dalam FZ dan FA nilainya sama-sama di dalam kurva, sehingga nilai A sama dengan nilai Z-nya. Nah, sehingga kita masukkan soal tadi, yaitu integral tertutup sin 2Z per 6Z min V dz sama dengan 2V I FA. Nah, bilang dan penyebutnya kita bagi dengan 1/6. Sehingga dihasilkan 1/6. 1/6 integral tertutup sin 2Z per Z min V per 6 dz sama dengan 1/6 2V I. Nah, FA-nya kita masukin ini. Karena FZ sama dengan FA, maka nilainya sama sin 2Z, maka 1/6 integral tertutup dari sin 2Z per Z min V per 6 dz sama dengan 1/6 2VI sin 2, 2-nya ini Z-nya itu V per 6 karena sama dengan nilai A, sama dengan 1/6 2VI sin V per 6, ya, sama dengan 1/6 2VI akar 3 per 2. Kenapa ini akar 3? Karena sin dari V per 3 itu adalah akar 3 per 2. Sama dengan kita bagi, 2-nya kita coret. Nah, sehingga dihasilkan 1/6 VI akar 3. Nah, selanjutnya itu adalah Dirac-Lawrence. Nah, Dirac-Lawrence ini adalah realisasi dari Dirac-Taylor, itu perluasan untuk fungsi kompleks di sekitar titik singular. Nah, ketika Dirac-Taylor tidak bisa mempresentasikan fungsi yang tidak analitik di titik pusat, maka Dirac-Lawrence yang dapat menggantikannya untuk penyelesaian fungsi tersebut. Nah, Dirac-Lawrence ini mirip dengan Dirac-Taylor, tetapi dia memiliki suku pangkat negatif. Dirac-Taylor ini digunakan untuk fungsi yang tidak analitik di titik pusat seperti memiliki kutub. Bentuknya memungkinkan analisis perilaku fungsi ini di anulus atau di cincin tertentu. Selanjutnya adalah teorema Dirac-Lawrence. Nah, jika FZ analitik pada dua lingkaran C1 dan C2 dengan titik pusat di Z0 dan fungsi Z analitik di daerah R yang terletak di antara kedua lingkaran tersebut, maka FZ dapat dikembangkan dalam bentuk deret sebagai berikut. Nah, FZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN Z min Z0 plus sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari BN per Z min Z0 pangkat N. Nah, deret ini konvergen di daerah R, dan deret ini memuat suku-suku BN yang disebut dengan bagian utama principal part dari deret Lawrence. Nah, dapat kita ketahui bahwa persamaan ini, yang pertama itu AN itu adalah merupakan suku pangkat positif, dan BN itu adalah merupakan suku pangkat negatif. Nah, sehingga deret ini disebut deret Lawrence karena
terdiri dari suku pangkat yang non-negatif dan negatif. Nah, ini adalah representasi dari pernyataan tadinya, di mana jika jika di titik Z0 tidak analitik, maka Dirac Lawrence bisa menyelesaikan fungsi tersebut menjadi analitik di daerah R, yaitu di antara kedua lingkaran C1 dan C2. Nah, formula untuk mencari nilai masing-masing koefisien AN dan BN-nya adalah sebagai berikut. Nah, dia untuk AN-nya itu adalah AN sama dengan 1 per 2 VI integral tutup dari FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1 DZ. Nah, sedangkan BN itu adalah BN sama dengan 1 per 2 VI integral tutup dari FZ per Z min Z0 pangkat minus negatif N plus 1 DZ. Jadi, perbedaan dari formula ini yaitu ada di pangkat Z min Z0, yaitu untuk AN adalah N plus 1, sedangkan BN itu adalah negatif N plus 1. Contoh 1, kita soal. Nah, tentukan garis Lorentz dari FZ sama dengan E pangkat Z per Z min 1 di Z sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, lakukan ekspansi terlebih dahulu untuk di Z sama dengan 1 dengan mensubstitusikan. Kalau kita misalkan ZW sama dengan Z min 1, maka Z sama dengan W plus 1. Nah, sehingga FZ-nya sama dengan, kita masukkan Z itu sama dengan W plus 1, maka E pangkat W plus 1 min, nah, karena W sama dengan Z min 1, maka Z min 1-nya kita ubah menjadi W. Sama dengan, nah, ingat sifat eksponensial itu yaitu ketika E pangkat A plus B sama dengan E kali E pangkat A dikali E pangkat B. Kita juga sama untuk E pangkat W plus 1 kita ubah menjadi E pangkat 1 dikali E pangkat W per W. Nah, sama dengan E dikali E pangkat Z min 1 per Z min 1. Kita rubah lagi variabel W-nya menjadi nilai yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita gunakan deret eksponen yang telah diketahui pada deret Taylor, di mana misalnya E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai sehingga itu Z pangkat N per N faktorial. Nah, karena di soal ini adalah Z-nya itu sama dengan Z-nya itu pangkat Z min 1, maka kita masukkan yang tadinya Z pangkat N, kita rubah menjadi Z min 1 pangkat N per N faktorial. Nah, kita selanjutnya deret Lorentz-nya dengan Z sama dengan 1. Untuk fungsi Z sama dengan E pangkat Z plus Z min 1 sama dengan E. Besok kita lihat persamaan ini ya. Kita pisahkan E per Z min 1. Kita pisahkan. Nah, lalu yang Z pangkat, yang E pangkat Z min 1-nya kita kalikan deretnya, sehingga deret Lorentz-nya adalah FZ sama dengan E per Z min 1 plus E per 2 faktorial dikali Z min 1 dan plus E per 3 faktorial Z min 1 kuadrat
dan seterusnya. Daerah ini, daerah konvergensinya yaitu di antara 0 lebih kecil dari mutlak Z min 1 lebih kecil dari tak hingga. Artinya konvergen di seluruh bidang kompleks kecuali di Z min Z sama dengan 1. Adalah contoh soal 2. Tentukan deret Lorentz untuk Fz sama dengan Z E pangkat Z dikali E pangkat 1 per Z di Z sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Nah, kita gunakan deret Taylor dari eksponennya. Nah, kita rubah variabelnya sehingga didapatkan fungsi deret Lorentz dari fungsi f z z z e pangkat 1 per z di z sama dengan 0 adalah z plus 1 plus 1 per 2 faktorial z plus 1 per 2, 3 faktorial z 2 plus 1 per z per 4 faktorial. Maaf, ini 4 faktorial. 4 faktorial faktorial z pangkat 3 dan seterusnya. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai deret Lorentz. Saya Muhammad Zaidan akan masuk ke inti dari bab ini, yaitu menjelaskan tentang teorema residu dan metode mencari residu. Oke, pertama kita harus sepakat dulu apa itu residu, teman-teman. Teman-teman masih ingat deret Lorentz yang baru saja dijelaskan, yaitu sebuah fungsi yang bisa diuraikan menjadi deret panjang. Nah, residu itu simpelnya adalah koefisien A1, yaitu angka yang menempel pada suku 1 per Z min Z0. Nah, kenapa satu angka kecil ini sangat penting? Karena angka inilah kunci untuk menghitung integral tertutup yang rumit dengan cara yang jauh lebih sederhana. Nah, kehebatan residu itu dirangkum dalam teorema residu Cauchy. Coba lihat gambar lintasan tertutup C ini. Nah, di dalamnya ada titik singular. Eh, ini yang disebut titik singular. Ini Z1, Z2, ini Z3. Dan ini C, lintasan C-nya ada di sini. Bunyi teoremanya begini. Nah, jika C adalah lintasan tertutup sederhana yang berarah positif dan FZ analitik di dalam dan juga pada C, kecuali di sejumlah titik singular itu. Atau jika bingung begini. Untuk menghitung integral lintasan C ini, kita tidak perlu melakukan integral yang begitu rumit. Rumusnya yaitu 2VI dikalikan dengan jumlah semua residu yang ada di dalam lintasan tersebut. Jadi tugas kita cuma satu, teman-teman, yaitu cari nilai residu, dijumlahkan, lalu dikalikan 2VI. Maka selesai. Oke. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita mencari nilai residu tanpa harus menguraikan deret yang panjang, teman-teman? Nah, berdasarkan buku Mariel Boas, ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu Lorentz series, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu rumus kutub sederhana atau simple product. Yang ketiga itu rumus
berorder tinggi atau multiple pole. Nah, di sini kita hanya akan fokus membahas metode kedua dan juga metode ketiga. Nah, kita mulai dari kutub sederhana atau simple pole. Nah, pada simple pole ini hanya terjadi jika pangkat penyebutnya itu pangkat 1. Nah, mari kita lihat contoh soal. Nah, di sini kita diminta untuk mencari residu. Dan jika teman-teman lihat, pada fungsi yang diberikan, penyebutnya itu jelas pangkat 1. Maka ini cocok sekali kita gunakan metode simple pole. Baik, di sini kita diminta untuk mencari residu pada Z sama dengan min setengah dan Z sama dengan 5, yaitu R min setengah dan R5. Baik, sini kita harus memodifikasi dulu. Karena untuk menghitung dari residu ini, Z harus atau penyebutnya itu harus dalam bentuk Z min Z0. Nah, karena kita akan mencari residu dari Z sama dengan min setengah, kita gunakan yang eh, sebelah ini dulu. Nah, ini harus kita rubah teman-teman. Nah, agar bentuknya itu menjadi Z min Z0. Nah, dari yang asalnya 2Z, asalnya ini, maka kita berubah harus menjadi 2 dikali Z ditambah setengah. Nah, begitu. Ini didapat dari mana teman-teman? Ini didapat dari sini. Atau jika dipindah ruaskan, maka Z ditambah setengah. Gitu. Mari kita hitung. Di sini dikalikan ya. Z dikalikan dengan fungsi. Maka hasilnya adalah Z per 2 dikali 5 dikurang Z. Langsung saja kita evaluasi atau kita substitusi di Z sama dengan setengah. Atau R setengah sama dengan min setengah per 2 dikalikan 5 dikurang min setengah. Maka hasilnya adalah min setengah 2 atau per 2 dikalikan 5 ditambah setengah. Yang mana nanti pada hasilnya itu adalah min setengah per 11. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 1 per 22. Dan kita lanjut untuk mencari R5 atau Z sama dengan 5. Nah, dengan cara yang serupa, karena di sininya Z5, kita akan memodifikasi fungsi yang sebelahnya, yaitu 5 min Z. Nah, dari 5 min Z, kita modifikasi agar bentuknya menjadi Z min Z0, jadi negatif dikalikan dengan Z dikurangi 5. Oke, langsung saja kita kalikan. Z min Z0 dikalikan dengan fungsinya itu sendiri. Langsung saja kita menghilangkan ini di sini. Yang mana nanti hasilnya adalah Z per min 2Z ditambah 1. Atau min Z per 2Z plus 1. Langsung saja kita substitusi Z sama dengan 5 atau R5. Z-nya menjadi minus 5.
Lalu Z yang di bawah juga diganti dengan 5, maka hasilnya adalah minus 5 per 10 ditambah 1, atau minus 5 per 11. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat. Nah, di sini, sesuai dengan yang sebelumnya, nah, kita di sini hanya mencari residu dari Z sampai dengan min setengah ya teman-teman. Oke, di sini karena penyebut yang tadi itu adalah 2Z plus 1, kita harus memfaktorkannya atau memodifikasi agar sesuai dengan rumus atau sesuai dengan bentuk Z min Z0. Nah, dari 2Z plus 1 kita rubah menjadi 2 dikalikan Z tambah setengah. Baik. Habis itu kita langsung saja substitusi di mana R setengah min setengah. Sebenarnya limit Z min setengah. Nah, di sini sesuai rumus dari ini Z min Z0 kita sudah menemukan tadi yaitu Z plus setengah. Maka di sininya adalah Z plus setengah. Lalu di bawahnya juga di karena tadi telah difaktorkan jadi 2 plus 2 dikali Z plus setengah. Oke, mari kita hitung, kita coret bagian sini. Kita coret bagian sini. Lalu kita masukkan nilai Z yaitu minus 1/2 atau minus setengah. Langsung saja. Di sini Z-nya berubah menjadi minus setengah. Eh, lalu 2 tetap. Di sini 5 minus Z itu menjadi 5 dikurangi minus setengah. Maka hasilnya minus setengah dibagi atau per 2 dikali 5,5. Sama dengan minus setengah per 11 dan hasil akhirnya minus 1/22 sama dengan atau sama seperti cara sebelumnya. Oke, kembangkan. Baik, kita lanjut ke multiple pole atau kutub berorder tinggi. Bedanya dengan eh, simple pole, jika singularisnya adalah kutub dengan order n, misalnya ada faktor z min z0 pangkat n di penyebut gunakan rumus turunan. Maksudnya eh, karena di sini dikatakan order tinggi jika ada fungsi yang mana penyebutnya itu Z min Z0 dan memiliki pangkat dan pangkatnya itu lebih dari satu, maka itu kita gunakan multiple pole dan gunakan rumus turunan. Eh, nanti kita kalikan fungsi Z dengan Z min Z0 pangkat M, di mana M nanti ada bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan order N dari kutub tersebut. Setelahnya kita turunkan hasilnya sebanyak M-1 kali, lalu kita bagi dengan M-1 faktorial dan evaluasikan ekspresinya atau substitusi. Atau begini penjelasan langkah demi langkahnya. Baik, yang pertama yaitu perkalian. Kita kalikan dulu fungsi fz dengan faktor eh, z min z0. Lalu kedua kita diferensiasi atau turunkan hasil perkalian tersebut sebanyak M-1 kali terhadap Z. Yang ketiga adalah pembagian. Kita harus bagi hasil dengan faktorial M-1 faktorial. Yang keempat, kita evaluasi atau substitusi. Kita masukkan nilai Z yang diminta nanti. Nah, itu langsung saja ke contoh soal tentunya.
Nah, di sini ada fungsi 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 z sin z per z min v pangkat 3. Nah, di sini ada pangkat 3. Berarti nanti M-nya itu sama dengan 3. Lalu di sini z sama dengan v. Kita akan mencari residu pada titik z min v. Oh, ada kesalahan teman-teman. Baik, di multipropol kita ya, z sama dengan v, kita akan mencari residu pada titik z min v. Ini fungsinya. Oke, sesuai instruksi yang tadi, eh, yang pertama kita kalikan dulu, yaitu kalikan fungsi z atau fz dengan faktor z min z0 pangkat m. Nah, di sini faktor tersebut adalah z min v pangkat 3 itu dapat dari mana? Ini dapat dari sini, teman-teman. Nah, karena jika diperluas, maka hasilnya Z min V. Lalu pangkat 3 itu kita dapat dari M. M itu kita dapat dari sini, dari si fungsi tersebut. M-nya kita dapat, maka faktornya kita dapatkan, lalu kita kalikan dengan fungsi tersebut. Fungsi atau fungsi yang diberikan, yaitu Z sin Z per Z min V pangkat 3. Maka hasilnya adalah Z sin Z. Ini kita tinggal hilangkan atau ini jika dikalikan hasilnya satu, jadi 1 dikali Z sin Z, maka hasilnya tetap 1. Nah, lanjut, yaitu yang kedua diferensiasi atau menurunkan. Nah, kita di sini turunkan hasil dari perkalian tadi atau perkalian sebelumnya. Sebanyak M dikurangi 1 kali. M-nya 3, M-nya 3, 3 dikurang 1 itu 2, maka kita harus menurunkan sebanyak 2 kali. Kita menurunkan apa di sini? Kita menurunkan ini, menurunkan z min sin z atau fungsi g ya, atau kita fungsi g, kita beri nama fungsi g. Kita turunkan pertama menggunakan asalnya perkalian, yaitu u aksen i ditambah u v aksen. U-nya itu z, v-nya itu sin z. Eh, kita turunkan eh, z atau cari u aksennya, yaitu 1 V yaitu sin Z tetap ditambah dengan U-nya Z, ditambah dengan cos Z. Ditambah dengan dikalikan dengan turunan dari sin Z yaitu cos Z. Maka hasil akhirnya adalah sin Z ditambah Z cos Z. Itu hasil dari turunan yang pertama. Lanjut kita ke turunan yang kedua. Nah, pada turunan yang kedua ini, eh, karena ini tambah, sin Z diturunkan terhadap Z, tidak. Jadi kita hanya bisa menurunkan yang ini, yaitu Z cos Z, di mana Z, di mana jika diturunkan terhadap Z itu bakal hasilnya 1 dan sisa cos Z atau 1 dikali cos Z, maka ini cos Z. Oke. Selanjutnya, karena ini berantai, kita menurunkan juga yang ada Z-nya, yaitu Z cos Z, sama seperti yang sebelumnya, yaitu menurunkan
sin Z. Menggunakan aturan perkalian yaitu aksen V ditambah UV aksen juga. Kita turunkan Z terhadap Z yaitu 1. Cos Z-nya tetap. Langsung saja ke sini. Lalu ditambahkan dengan Z yang tetap. Nah, di sini kita menurunkan cos Z. Jadi cos Z itu diturunkan menjadi negatif sin Z. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan maka akan mendapatkan hasil yang berikut yaitu cos Z ditambah cos Z dikurang Z sin Z. Maaf kalau tidak terlihat karena ada kendala di sana. Dan ini hasil akhirnya adalah 2 cos Z min Z sin Z, teman-teman. Langsung dilanjutkan. Ini rumusnya. Ya, oke. Ini kita ke pembagian. Apa yang dimaksud pembagian tadi? Ini maksudnya teman-teman. Nah, ini. Jadi setelah diturunkan, ini setelah diturunkan, kita dikalikan sebenarnya atau dibagi juga, ya dibagi. Bagikan hasilnya dengan faktorial M-1 karena tadi kita tahu M-nya 3, maka di sini atau N ya sama aja. 3 dikurang 1 sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2. Maka dari rumus ini eh, kita dapat ini teman-teman. Nah, oke, kita dapat ini ya. Jadi 1/2 dikalikan dengan 2 cos Z min Z sin Z. Oke, lanjut. Evaluasi ataupun substitusi ya. Nah, karena tadi diminta atau kita ketahui bahwa Z sama dengan V, maka di sini bentuk dari Z0 itu adalah V. Maka 1/2 dikalikan 2 cos V dikurang V sin V. Di sini kita juga harus mensubstitusi kembali yaitu substitusi trigonometri di mana cos V atau cos 180 itu adalah min 1 dan sin V itu sama dengan 0. Kita substitusikan lagi berarti RV sama dengan 1/2 dikalikan 2 dikalikan setengah dan dikurangi V kali 0. Maka hasilnya RV sama dengan 1/2 dikalikan min 2 min 0. Dan hasil akhirnya adalah RV sama dengan min 1 atau residu dari RV ini atau fungsi ini adalah minus 1. Adalah minus 1. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya metodenya ada 2 yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ketika penyebutnya berpangkat 1 kita menggunakan metode ekspansi darat atau bisa juga dengan limit. Lalu ketika ada eh, fungsi dengan penyebutnya lebih dari 1 atau berorder tinggi, maka kita menggunakan rumus turunan. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang integral tertentu dengan teorema residu, di mana secara umum teorema residu menyatakan bahwa nilai integral kontur dari fungsi fz di sekeliling kurva tertutup sederhana C adalah 2VI dikalikan dengan jumlah residu dari fungsi tersebut di dalam C. Untuk persamaannya yaitu integral tertutup C fungsi z dz sama dengan 2VI dikalikan dengan residu di dalam C atau di sekeliling kurva tertutup. Nah, artinya kita tidak perlu mengintegralkan fungsi secara langsung. Kita hanya perlu mencari nilai residu di titik-titik kutub yang terletak di dalam lintasan kontur tersebut.
Nah, terdapat dua jenis kasus dalam penyelesaian integral menggunakan teorema residu. Di antaranya yang pertama yaitu kasus 1, di mana kasus 1 ini tuh integral dengan trigonometri tertentu 0 sampai 2pi, dan kasus kedua yaitu integral tak wajar real dari minus tak hingga sampai minus tak hingga sampai tak hingga. Yang selanjutnya, untuk penjelasan dari kasus 1 yaitu integral dengan trigonometri tertentu dengan batas 0 sampai 2pi. Untuk bentuk umumnya yaitu integral 0 sampai 2pi fungsi f sin theta cos theta d theta. Untuk langkah penyelesaiannya itu yang pertama mengubah kontur. Nah, bayangkan variabel theta berjalan dari 0 ke 2pi dalam bilangan kompleks. Ini mempresentasikan sebuah titik yang bergerak mengelilingi lingkaran satuan atau Z sama dengan 1. Lalu yang kedua, lakukan substitusi variabel, yaitu mengubah semua variabel real menjadi variabel kompleks Z, seperti Z sama dengan eksponen pangkat I theta, dan D theta itu sama dengan dz per IZ, dan cos theta sama dengan Z kuadrat plus 1 per 2Z, dan sin theta itu sama dengan Z kuadrat min 1 sama dengan 2IZ. Nah, setelah itu kita mensederhanakan fungsinya dengan mensubstitusi rumus di atas ke dalam integral awal, maka kita akan mendapat integral fungsi rasional dalam bentuk integral tertutup C PZ per PQ dz. Lalu yang keempat, kita mencari kutub atau polesnya, di mana kita mencari akar-akar dari penyebut QZ sama dengan 0. Lalu yang kelima, yaitu pilih kutub yang relevan. Periksa mana dari akar-akar tersebut yang nilai mutlaknya itu kurang dari 1 atau berada di dalam lingkaran satuan. Abaikan yang berada di dalam luar. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu menghitung residunya, di mana untuk menghitung residu kutub di dalam lingkaran lalu dikalikan jumlahnya dengan 2pi. Lalu untuk kasus kedua yaitu integral tak wajar real dengan batas minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk bentuk umumnya yaitu integral dengan batas bawah minus tak hingga batas atas tak hingga fungsi fx dz. Untuk langkah penyelesaiannya, pilih kontur. Perlu menggunakan kontur tertutup berupa setengah lingkaran besar atau semicircle di bidang atas, di mana garis lurus dari minus R ke R pada sumbu real, busur setengah lingkaran CR di bidang atas, lalu ambil limit R ke minus tak hingga. Lalu yang kedua, perluas ke bidang kompleks dengan mengganti fungsi fx menjadi fungsi fz. Lalu kita mencari kutub, di mana kita mencari pembuatan nol dari penyebut fungsi fz. Lalu yang keempat itu memilih kutub di bidang atas. Ambil hanya kutub-kutub yang memiliki bagian imajiner positif atau dia lebih besar dari 0, karena hanya kutub ini yang akan terlingkupi oleh kontur setengah lingkaran. Lalu yang kelima, kita menerapkan teorema, di mana hasil tersebut kita kalikan dengan residu di bidang atas atau integral minus tak hingga sampai tak hingga fungsi fx dz sama dengan 2vi dikalikan dengan residu di bidang atas. Untuk contoh soalnya yaitu di sini kita ada satu persoalan di mana integral dengan batas bawah 0 hingga batas atas 2pi d theta per 5 plus 4 cos theta. Nah, kita misalkan dulu bahwa si z-nya itu eksponen pangkat I theta. Maka kontur C adalah lingkaran satuan Z mutlak sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa d theta itu sama dengan dz per IZ ya. Nah, terus untuk cos theta pula itu eksponen pangkat I theta ditambah eksponen min I theta per 2, atau jika kita ganti
eksponen pangkat I tetanya dengan Z, maka kita mendapatkan bahwa Z plus 1 per Z per 2 sama dengan 2Z kuadrat plus 1 sama dengan per 2Z. Nah, setelah yang tadi kita dapatkan bahwa kita substitusikan ke integral awal, di mana kita akan mendapatkan integral tertutup C 1 per 5 plus 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke integral awal, di mana integral tertutup C 1 per 5 plus 4 Z kuadrat plus 1 per 2Z dikalikan dengan DZ per IZ itu sama dengan integral tertutup C 1 per 5 plus 2Z plus 1 per Z dikalikan dengan DZ per IZ. Nah, lalu integral tertutup C 1 per 5Z tambah 2Z kuadrat ditambah 2 per Z dikalikan dengan DZ per IZ sama dengan integral tertutup C DZ per I dikalikan dengan 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Nah, ini tuh hasil dari pembagian yang 5Z 2Z kuadrat ditambah 2 dengan dibagi Z. Lalu kita dapatkan bahwa integral 1 per I bahwa 1 per I integral tertutup C dz per 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Nah, dari penyebut ini kita bisa faktorkan menjadi 2Z plus 1 dan juga Z plus 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa kutub-kutubnya yang pertama itu kutub Z1 sama dengan minus setengah dan Z2 itu min 2. Nah, kita periksa posisi kutub terhadap kontur C di mana Z mutlak sama dengan 1. Untuk Z1 minus 2 minus setengah itu menjadi kurang dari 1 ya, artinya dia di dalam kurva atau dalam C. Nah, untuk yang Z2 itu minus 2, ketika kita mutlakkan maka ia akan menjadi positif dan menjadi lebih besar daripada 1, artinya dia berada di luar C. Nah, jadi hanya kutub Z min setengah yang akan kita perhitungkan, artinya kita hanya akan memperhitungkan yang ada di dalam C gitu, atau yang ada di dalam kurva. Nah, setelah itu kita menghitung residu di Z sama dengan setengah. Setelah itu kita menghitung residunya di mana Z sama dengan setengah untuk fungsi fz sama dengan 1 per 2Z plus 1 dikalikan dengan Z plus 2. Nah, untuk residu minus setengah kita cari dengan limit Z minus setengah, di mana Z ditambah setengah dikalikan dengan 1 per 2 dikalikan dengan Z plus setengah Z plus 2. Limit Z minus setengah 1 per 2 dikalikan Z plus 2 itu akan menghasilkan 1 per 3. Nah, menurut teorema residu, integral tertutup C fungsi Z dz sama dengan 2pi yang dikalikan dengan jumlah residu di dalam kurva C, maka 1 per imajiner 2pi dikalikan dengan residu minus setengah. Dengan residu minus setengah tadi kita dapatkan 1 per 3, sehingga 1 per imajiner dikalikan dengan 2pi dikalikan dengan 1 per 3, maka kita dapatkan 2pi dikalikan 2pi per 3 hingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2pi per 3. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke latihan soal fungsi variabel kompleks. Berikut adalah soal-soalnya. Bagi yang ingin mengerjakan dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian pembahasan, yang dimana kita di sini disuruh mencari bilangan real dan imaginary
sebentar dari terhadap UXY dan VXY dari fungsi berikut. Nah, di sini sebelumnya tuh kita udah pernah masuk ke materi yang bilangan kompleks yang dimana Z sama dengan X ditambah Y. X-nya ini adalah bilangan real dan Y-nya adalah imajiner. Nah, di sini kita masuk langsung aja ke fungsi berikut. Kursornya hilang. Fungsi berikut. Oke. Di sini ada FZ sama dengan 2Z min I per IZ tambah 2. Berarti di sini kita langsung masukin Z-nya itu adalah X tambah Y. Berarti 2X ditambah Y dikurang I per I X ditambah Y tambah 2. Hasilnya akan jadi 2X ditambah 2Y dikurang I per I X ditambah min Y tambah 2. Oke, di sini kan mungkin akan ada jadi min Y itu dapat dari mana? Nah, min Y itu didapatkan dari I kali I sama dengan min 1. Kita belum hasilkan akhirnya. Nah, ini hasilnya itu ada 2X ditambah I 2Y min 1 per 2 min Y ditambah IX. Nah, baru di sini kita kali pembilang dan penyebutnya dengan konjugat, yaitu 2X ditambah I 2Y min 1 per 2 min Y ditambah IX dikali 2 min Y min IX per 2 min Y min IX. Kita langsung hasilkan aja, hasilnya nanti ada 4X dikurang 2XY min I 2X kuadrat ditambah I 2Y min 1 2 min Y ditambah X 2Y min 1 per 2 min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan, yaitu hasilnya nanti ada 4X dikurang 2XY dikurang I 2 kuadrat ditambah 4Y dikurang 2Y kuadrat dikurang 2 ditambah Y dikurang 2X kuadrat ditambah X 2Y min 1 per 2 min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Lanjut di sini, hasilnya akan menjadi 3X ditambah I 2X kuadrat, sorry ini minus, min 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah 5Y min 2 per 2 min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, di sini kita udah ketemu. Berarti untuk U X Y-nya itu hasilnya adalah, di sini kita tulis dulu 2 min Y kuadrat ditambah X kuadrat, ininya 3Y. Nah, untuk V-nya, sorry. Ya benar, V-nya XY. Itu hasilnya akan ada, di sini tulis dulu 2 min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Ini berarti min I min 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat tambah 5Y min 2. Ini adalah hasilnya. Pembahasan yang kedua
nomor 2 yaitu di sini kita mencari pakai disuruh teorema Cauchy atau integral formula untuk mengevaluasi integral dari integral berikut. Oke, di sini if C is the square with vertical plus minus 1 plus minus I. Ini maksudnya adalah, sebentar. Nah, ini tuh maksudnya jika C itu adalah persegi di bilangan kompleks yang titik sudutnya itu berada di plus minus 1 dan plus minus I. Yaitu maksudnya kayak horizontalnya, yaitu bilangan real atau bagian real, dan vertikalnya itu dia itu imajiner. Dan juga untuk lintasannya juga ya, di lintasan C-nya itu tuh berpusat di lintasan si C-nya itu berpusat di 0, 0 sampai 0, dan sisi perseginya itu sepanjang sepanjang 2, yang dimana tuh 2 itu tuh dari plus minus 1 plus minus I, yang dimana itu hasilnya nanti ada 1, sebentar, 1 tambah I, terus ada 1 min I, terus ada min 1 tambah I, min 1 min I. Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang dimana integral. Sebentar. Ini cuma notes dulu. Lanjut. Diketahui tadi ada integral dari pangkat 3Z per Z min ln 2 dz. Di sini kita inian penyebutnya dulu. Ada 2 min ln 2 sama dengan 0. Berarti, sorry, ini Z, Z, Z. Nah, Z. Z sama dengan ln 2. Dan dimana ln 2 itu hasilnya itu akan 0,693. Nah, hasil dari ini tuh kan berarti sama aja kayak min 1 itu kurang dari 0,693 kurang dari 1. Maka, maka Z itu adalah ln 2 yang berada di lintasan C. Di lintasan si C. Nah, di sini juga lanjut ke rumus Cauchy. Rumus Cauchy itu tuh ada, sebentar, sini deh lanjut. Rumus Cauchy. Nah, rumus Cauchy itu ada integral C Fz per Z min A dz sama dengan 2pi I F kali A. Ini adalah rumus Cauchy-nya. Dengan syarat Fz itu ada di lintasan C dan A-nya itu ada di dalam C. Nah, ini kan tadi ada diketahui Fz-nya itu pasti kan pangkat 3Z ya. Fz-nya itu sama dengan pangkat 3Z. A-nya itu adalah ln 2. Oke, di sini pangkat 3Z itu dia itu pasti udah dalam apa ya? Pangkat 3Z itu udah sifatnya seperti ini. Sebentar, mana? Nah, pangkat 3Z. Oke, kita masukin dulu deh ini ya. Berarti integral C pangkat 3Z per
Z min ln 2 dz sama dengan 2pi. 2pi i ini masukin E pangkat 3 ln 2. Di mana 3 E pangkat 3 ln 2-nya itu adalah E pangkat ln 3 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Ini adalah sifat eksponensialnya. Sifat eksponensial. Oke, maka di sini langsung kita hitung aja 2pi i dikali 8 sama dengan 16 pi i. Ini adalah hasilnya. Perlu diketahui juga untuk yang E pangkat 3Z ini termasuk fungsi entire, yang mana analitiknya itu di seluruh bidang kompleks. Mana analitiknya di seluruh bidang kompleks. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3 ini, kita itu disuruh meyakinkan pertanyaan di atas di titik Z sama dengan 0. Kalau itu merupakan pole atau removable singularity, essential singularity, dan itu tuh and if a pole of what order. Kalau misalnya itu pola, dia itu ada di order keberapa dari 1 min cos Z per Z pangkat 4 terhadap Z sama dengan 0. Oke, di sini kita pertama-tama menggunakan Dirac-Tyler. Dari cos dulu, cos Z sama dengan 1 min Z pangkat 2 per 2 ditambah O dari Z pangkat 4. Ini itu adalah suku dominan. Bentar. Ini adalah suku dominan. Nah, kalau misalnya ini ada Z pangkat 4 itu berarti suku setelah ini itu berarti ordernya itu bakal lebih tinggi lagi. Pada soal 1 min cos Z. 1 min cos Z itu sama dengan 1 min 1 min Z kuadrat per 2 ditambah 0 Z pangkat 4 akan menghasilkan Z kuadrat per 2 dikurang Z pangkat 4. Nah, dari sini kita masuk ke fungsi awal. Fungsi sebentar. Oke. Fungsi awal. Masuk ke fungsi awal. Yang dimana 1 min cos Z per Z pangkat 4 sama dengan Z kuadrat per 2 dikurang order dari Z pangkat 4 per Z pangkat 4. Hasilnya akan jadi Z kuadrat per 2Z pangkat 4
dikurang order dari Z pangkat 4 per Z pangkat 4. Di sini kita bisa coret, maka hasilnya jadi 1/2 Z kuadrat dikurang order dari 1. Nah, di sini berarti kan si FZ-nya itu adalah suku dominan itu sendiri, yaitu 1/2 Z kuadrat. Suku dominan. Nah, bagaimana sih cara kita tahu, berarti ini kan dia itu adalah pola ya. Nah, bagaimana kita tahu ordernya itu tuh ada di order berapa, sorry, ordernya itu ada di order berapa. Maka, tadi terhadap Z sama dengan 0 adalah pole dari orde kedua. Nah, cara tahu orde-ordenya tuh apa aja sih? Orde 1 tuh gimana, orde 2 tuh gimana? Nah, kita ada misalnya ini ada pole orde 1 itu adalah 1/Z. Pole dari orde 2 seperti yang tadi kita dapatkan itu hasilnya 1/Z kuadrat. Untuk pole bukan orde 3 tapi orde terhadap N itu nanti hasilnya 1/Z pangkat N dan ada yang namanya esensial. Itu nanti hasilnya ada pangkat 1/Z. Oke, jadi hasilnya adalah dia itu masuknya tadi pola ke orde 2 dengan hasilnya FZ sama dengan 1/2Z pangkat 2. Jadi di sini ada, berarti kan 1/Z pangkat 2 itu kan masuknya pola orde 2 ya. Kita bisa dilihat aja dari sini hasilnya ada itu berarti adalah hasil itu adalah merupakan pole orde 2. Tuh. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Di sini ada find the residue of the following function at the indicated point. Try to select the easy of the method outlined above. Oke, di sini tuh kita disuruh menentukan residunya dari titik Z sama dengan pi/6. Oke, jadi di sini menentukan singularitas dulu untuk yang pertama-tama. Pulpennya, pulpennya, pulpennya. Oke. Menentukan singularitas yang pertama. Menentukan singularitas. Oke, di sini ada 1-2 sin Z. Itu berarti sama dengan 0. Berarti kan sin Z-nya itu sama dengan 1/2. Nah, di sini kita masukin ke solusi persamaannya, yaitu adalah Z sama dengan pi/6 ditambah 2 kaki. Atau kita bisa masukkan yaitu ke Z sama dengan 3 pi/6 ditambah 2 kaki. Dengan K-nya terhadap Z. Oke. Jadi, di sini Z-nya itu udah terlihat bahwa Z itu adalah pi/6. Berarti benar, titiknya adalah singularitas. Benar, titiknya singularitas. Oke, yang kedua itu kita menentukan orde singularitasnya. Yang pertama. Yang kedua, menentukan orde singularitas. Berarti sama dengan 1-2 sin Z
yang pada soal jika kita lihat dulu nih, kalau misalnya dilihat dia itu adalah eh, ordernya secara linear gitu loh terhadap sin, berarti kan tidak berpangkat dua atau lebih itu, maka pola ordernya itu adalah pola order satu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan berarti kan dia itu nggak ada pangkat dua atau lebih. Kalau misalnya di sini kan pola order satu itu kan berarti satu per Z ya. Terus habis itu pokoknya ada pangkat-pangkatnya. Berarti dia itu masuknya ke pola order satu. Di sini masuknya ke pola order order satu. Nah, di sini kita lanjut ke sebelah aja. Kita mencari yang residu. Eh, ketiga. Mencari residu. Pada tadi ada pol orde satu. Yang dimana itu rumus dari sininya adalah residu F terhadap A sama dengan kita masukin ke dalam limit ya. Kalau itu rumusnya limit Z terhadap A, Z min A, FZ. Ini adalah rumusnya. Oke. Nah, kita masukin tadi berarti kan press sama dengan FA-nya itu kan pi per 6. Sama dengan limit Z terhadap pi per 6 ya. Z min pi per 6 cos Z per 1 min 2 sin Z. Oke, di sini kita itu menyederhanakan dulu dari apa ya, derivatifnya itu Z sama dengan pi per 6 berarti sama dengan D per DZ 1 min 2 sin Z sama dengan min 2 cos Z di titik Z sama dengan pi per 6. Maka hasilnya itu adalah Z sama dengan cos pi per 6. Nah, itu hasilnya itu akan akar 32. Maka min 2 dikali akar 3. Dari sini ya kita masukin ini nanti dari sini. Min 2 akar 3 per 2. Nah, ini bisa dicoret sama dengan min akar 3. Lanjutnya, hitung itu menggunakan limit. Untuk ini belum selesai ya, teman-teman. Ini belum selesai. Itu menggunakan limit. Hitung menggunakan limit. Berarti dari residu F pi per 6 sama dengan limit Z pi per 6 cos Z per min 2 cos Z. Limit dari Z pi per 6 berarti hasilnya tadi min 1 per 2. Atau sama dengan min 1 per 2. Ini adalah hasilnya. Oke, pada soal nomor 5 ini kita disuruh mencari integral yaitu integral kontur ya di sini. Oke, di sini integral kontur dari integral 0 sampai pi d theta per 2 tambah cos theta kuadrat adalah bisa I sama dengan integral pi 0 sampai pi d theta. Nah, ini bisa dijabarkan yaitu 4 ditambah 4 cos theta. Sebentar ini oke. Ditambah
cos kuadrat theta sama dengan, ini pakai rumusnya, dari integral counter. Integral counter sendiri adalah, sebentar. Integral counter d theta sama dengan 4z ditambah 2z kuadrat ditambah z ditambah 1/4 z pangkat 3 ditambah 2z ditambah 1/z. Ini bisa dikeluarin jadi 4i integral kontur dari dz dz 16z kuadrat ditambah 8z pangkat 3 ditambah 8z ditambah z pangkat 4 ditambah 2z kuadrat ditambah 1. Ini kita ke sini. 4/i integral counter z dz sama z pangkat 4 ditambah 8z pangkat 3 ditambah 18z pangkat 2 ditambah 8z tambah 1. Oke, di sini penyebutnya adalah polinom resiprokal. Maka dari itu di sini kita bisa jabarkan PZ sama dengan Z pangkat 4 ditambah 8Z pangkat 3. Sorry, ini 8Z kurang. Oke, 8Z pangkat 3 ditambah 18Z pangkat 2 ditambah 8Z tambah 1. Nah, ini tuh dapat difaktorkan menjadi kuadrat polinom. Jadinya, oke, balik lagi. PZ sama dengan Z kuadrat ditambah 4Z ditambah 1 kuadrat. Oke, akar dari Z kuadrat ditambah 4Z ditambah 1 sama dengan 0 itu hasilnya akan jadi Z12 sama dengan min 4 di plus minus akar 16 min 4 per 2. Nah, ini hasilnya akan sama dengan min 2 plus minus akar 3. Oke, lanjut. Di sini kita dapatkan bahwa Z1-nya itu adalah min 2 plus akar 3 dan Z2-nya itu akan kita dapatkan min 2 min akar 3. Nah, yang kita pakai itu adalah yang ini. Oleh karena itu, setelah kita turunkan dan kita sederhanakan, karena caranya cukup panjang, itu hasilnya akan jadi R dari kita pakai min 2 ditambah akar 3 sama dengan 4 per 2 pangkat 3, 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. Maka, integral dari 0 sampai pi tadi per d theta per 2 ditambah cos theta kuadrat sama dengan 2pi per 3 pangkat 3 per 2. Ini adalah hasilnya. Oke, sekian dari pembahasan kali ini dan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.